Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Sobat Edsen, fermentasi dapat didefinisikan secara sempit, artinya merupakan salah satu bentuk metabolisme dalam respirasi anaerob, seperti yang sudah saya gambarkan di diagram ini, ataupun merupakan proses mengubah substrat menggunakan reaksi enzimatis. Ataupun secara lebih luas lagi, segala metabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme itu bisa kita sebut sebagai fermentasi. Nah, pada dasarnya, jika konteksnya di sini adalah fermentasi untuk industri pangan atau memproduksi makanan fermentasi, ini sudah lama terjadi beratus-ratus atau beribu-ribu tahun lamanya. Nah, tentu saja diawali dengan tradisi. Biasanya, makanan fermentasi itu ditemukan karena tidak sengaja, dengan usaha untuk preservasi atau mengawetkan makanan. Misalkan, contohnya kegiatan atau tindakan menyimpan susu di lambung hewan ternak sebagai botol minuman. Nah, ternyata susunya menggumpal, jadilah keju. Atau teman-teman punya usaha gitu ya untuk mengawetkan sayur-sayuran. Maka selanjutnya kita akan dapatkan acar sebagai salah satu makanan fermentasi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, untuk bahasan tentang fermentasi, saya akan perkenalkan makanan-makanan yang umum dibahas dan bagaimana prinsip pembuatannya. Jadi, saya nggak akan kasih list tabel gitu ya untuk teman-teman hafalkan. Di sini saya akan kenalkan bagaimana prinsip yang terjadi. Oke ya, kita mulai dengan yang pertama, yaitu yang biasanya kita umumnya konsumsi ya, itu adalah keju. Nah, keju di sini bahan bakunya adalah susu. Oke ya. Jadi, kita akan buat diagram alurnya. Sebenarnya sederhana banget untuk pemahaman fermentasinya. Jadi, kita ada susu, kemudian susu ini dipasteurisasi. Artinya dipanaskan gitu ya sampai ke suhu sekian derajat untuk mematikan mikroorganismenya. Kemudian si susu ini kita akan tambahkan yang namanya starter. Loh, starter apaan? Starter dalam konteks mikrobiologi ini bisa disebut sebagai bibit gitu ya. Bibit mikroorganisme. Oke ya, atau suatu biakan. Oke ya, jadi ditebar tuh. Nah, untuk starter atau biakan yang digunakan, kita sebut mereka sebagai bakteri asam laktat, gitu ya, atau BAL, atau lactic acid bacteria, atau LAB, sama aja ya. Nah, jadi bakteri asam laktat yang biasa kita gunakan untuk produksi keju itu ada 3. Ada Lactococcus, ada Lactobacillus, dan ada Streptococcus. Nah, ada banyak ya. Dan memang, jadi sebenarnya teman-teman, makanan fermentasi itu nggak hanya satu jenis mikroorganisme saja biasanya, gitu ya. Pastinya akan beraneka ragam. Nah, jadi teman-teman, bakteri asam laktat yang digunakan antara lain seperti ini, dengan spesies yang bermacam-macam. Tapi baik lagi, saya di sini itu lebih ke menjelaskan prinsipnya. Bakteri asam laktat tentu saja akan tugasnya adalah mengasamkan si susu, gitu ya. Nah, jadi namanya asam juga ya, kan? Nah, lakto itu artinya susu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, di sini pH-nya itu akan turun.
sehingga dia akan jadi dalam kondisi asam, maka dia akan mengental, gitu ya. Jadi dia akan mengental. Nah, kemudian teman-teman, setelah bisa dibarengin juga sih, gitu ya. Setelah kita tambahkan starter, biasanya kita akan tambahkan istilahnya disebut sebagai renin, gitu ya. Kita akan tambahkan renin. Teman-teman pasti familiar dengan renin. Ada di pencernaan kita, tugasnya adalah untuk menggumpalkan protein susu atau mengubah kaseinogen menjadi kasein. Nah, ini yang dipakai. Nah, renin gitu ya, itu bisa didapat dari mana sih? Nah, sebenarnya ada istilah lain juga disebut sebagai rennet, gitu ya. Rennet ini didapatkan dengan cara mengambil enzim dari lambung hewan ternak. Nah, ini adalah asal mula dari cerita gitu ya. Kira-kira terbentuknya keju, gitu ya, penemuan keju. Jadi, diperkirakan dari bagian Timur Tengah gitu ya, nyimpan susu di lambung. Lo bisa nyimpan susu di lambung karena untuk botol minum dulu gitu ya, pakai lambung hewan ternak seperti anak sapi. Disimpan di situ dan lambungnya itu ada renin, menggumpal lah si susunya. Gitu ya. Bisa dapatkan dari hewan ternak gitu ya. Bisa juga didapatkan dari mikroorganisme. Ada mikroorganisme yang bisa memproduksi renin. Oke ya. Nah, untuk mempermudah, nah ini biasanya akan diproduksi secara besar-besaran dengan bantuan rekayasa genetika. Jadi bakteri itu bisa memproduksi si renin dalam jumlah yang lebih banyak. Oke ya. Dampaknya di sini adalah kita akan mendapatkan dua bentuk, yaitu bentuk agak padatan yang kita sebut sebagai curd, gitu ya. Kemudian bentuk cairannya yang kita sebut sebagai whey, gitu ya. Nah, curd itu bahasa Indonesianya disebut sebagai dadih, gitu ya. Mungkin bagi teman-teman orang yang berasal dari Sumatera mengenali dadih itu sebagai kejunya Indonesia yang berasal dari susu kerbau. Nah, tetapi secara umum gitu ya, gumpalan yang teman-teman dapatkan dari proses ini yang kita sebut sebagai dadih. Dadih inilah yang akan menjadi macam-macam keju. Tergantung teman-teman memprosesnya bagaimana. Apakah digaramkan, apakah harus dibungkus rapat, dan macam-macam. Gitu ya. Jadi, untuk variasi keju yang kita dapatkan, itu tergantung banyak hal. Pertama adalah starternya seperti apa. Siapa yang starternya? Prosesnya seperti apa? Bagaimana pengolahan dadihnya? Apakah diberi garam? Apakah di stretch gitu ya, biar dia lebih lentur? Nah, seterusnya gitu ya. Misalkan kita dapat keju mozzarella yang dia cenderung lentur ya, kan bisa ditarik. Nah, karena proses setelah jadi dadih itu ditarik-tarik. Ataupun ada yang dicuci dulu gitu ya. Ada macam-macam. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya untuk membuat keju. Nah, bagaimana dengan keju yang biasa di kartun yang ada lubang-lubangnya? Nah, kalau untuk keju yang seperti itu, kita biasanya sebut ini sebagai keju Swiss gitu ya. Keju yang tipikal di misalkan Tom and Jerry gitu ya. Nah, itu karena ada produksi gelembung udara dalam proses fermentasinya gitu ya. Di sini khusus dilakukan oleh Propionibacterium shermani. Oke ya. Shermani. Oke. Nah, ini yang bikin keju Swiss. Ataupun teman-teman mungkin pernah nonton film gitu ya atau kartun yang ada keju warna biru gitu ya. Keju basi. Nah, udah keju basi lagi gitu ya. Nah, itu bisa dihasilkan dari infeksi Penicillium gitu ya, roqueforti. Oke ya, jadi kita akan dapatkan keju roquefort. Oke ya. Kemudian ada juga yang kejunya teksturnya kayak cheesecake gitu ya, lebih lunak gitu. Nah, itu contohnya adalah camembert. Oke ya. Jadi kita akan dapatkan keju camembert. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya betapa banyak variasi yang ada.
Oke, sekarang kita akan pindah ke produk lainnya yang bahan bakunya susu juga, yaitu adalah yogurt. Oke ya, yogurt. Nah, kalau kita ngomongin yogurt, pasti tahu gitu ya, ini adalah susu yang diasamkan. Oke ya, prosesnya itu kira-kira ya hampir sama gitu ya. Susu kemudian diberikan starter bakteri asam laktat dan akan mengental sehingga akan menimbulkan cita rasa atau aroma yang khas. Biasanya yang akan terlibat dalam pembuatan yogurt itu secara spesifik ada Lactobacillus bulgaricus. Ini nama lama gitu ya. Kalau sekarang udah turun jadi subspesies. Jadi namanya Lactobacillus delbrueckii subspesies bulgaricus, ya. Kemudian ada satu lagi temannya, Streptococcus ya. Streptococcus thermophilus. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk kedua ini mereka saling bekerja sama untuk menurunkan pH susunya. Oke ya. Jadi nggak ada terlalu sifat yang spesifik, oh Lactobacillus buat ini, oh Streptococcus buat ini gitu ya. Tetapi mereka bekerja sama. Tujuannya adalah untuk mengasamkan. Balik lagi, tergantung gitu ya. Susunya, jenis susunya apa, berapa lama pengolahannya, diberikan tambahan apa, sehingga akan menimbulkan atau mendapatkan yogurt yang berbeda-beda variasi juga. Oke ya. Tapi yang pasti adalah Lactobacillus dan Streptococcus yang ini, itu mereka saling bersimbiosis. Artinya mereka saling kerjasama. Artinya, contohnya, Lactobacillus bulgaricus itu diketahui akan memproduksi asam amino yang akan menjadi bahan perkembangan atau pertumbuhan dari Streptococcus thermophilus. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan biasanya kalau kita ngomongin soal yogurt, kita akan menyinggung soal istilah probiotik. Nah, teman-teman, jangan lupa probiotik itu adalah makhluk hidup gitu ya, mikroorganisme yang masih hidup. Jadi, mikroorganisme ini yang akan menjadi bagian dari mikroorganisme yang bersimbiosis sama kita. Nah, biasanya teman-teman tahu ya, pasti setidaknya pernah dengar ya iklan spesifik yang membicarakan soal bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, itu maksudnya itu adalah komunitas dari mikroorganisme perut kita. Atau istilahnya disebut sebagai mikroflora. Maka, kalau pencernaan kita lagi nggak sehat, nah artinya komunitas mikroflora kita itu juga sedang tidak baik. Maka dapat dianjurkan dengan mengonsumsi probiotik. Oke ya, jadinya konsumsi yogurt itu sangat berguna untuk kesehatan di pencernaan kita. Oke ya. Nah, maka teman-teman pastinya dapat mengetahui hal berikutnya, yaitu kita bisa menebak bahwa komposisi mikroorganisme seseorang itu bisa berbeda dengan orang lain. Contoh yang paling ekstrim misalkan komposisi mikroflora orang Indonesia itu akan berbeda dengan komposisi mikroflora orang Jepang. Karena apa? Karena makanan fermentasi yang dikonsumsi orang Indonesia sama orang Jepang itu berbeda. Dan mikroflora inilah yang akan menentukan kebiasaan makan kita, pilihan makan, dan sebagainya. Oke ya, jadi menarik sekali untuk dibahas. Oke, nah selain yogurt, kita akan pindah ke yang bisa disebut makanan nasional ya, itu adalah tempe. Oke ya, nah tempe teman-teman tahu ini adalah dari bahannya adalah si kacang kedelai. Oke ya. Nah, kacang kedelai ini diberikan starter atau mikroorganisme berupa apa? Kapang gitu ya. Berupa kapang. Teman-teman ingat, fungi itu ada tiga bentuk tubuh ya kan ya. Ada yang disebut sebagai kamir, kemudian ada kapang, kemudian ada cendawan. Nah, cendawan ini biasa kita makan langsung gitu ya, yang besar-besar. Nah, kamir itu dia uniseluler mikroskopis. Kapang multiseluler mikroskopis. Cendawan multiseluler makroskopis. Ya, kalau lupa jangan lupa ditengok lagi video tentang fungi.
Nah, balik lagi ke sini ya. Kita akan berikan starternya itu berupa kapang. Rhizopus terutama. Rhizopusnya itu bisa Rhizopus oryzae, bisa Rhizopus oligosporus. Nah, dengan demikian teman-teman, kalau kita lihat tempe gitu ya, kita tahu di bagian sela-sela si kacangnya itu ada benang-benang halus warna putih gitu ya. Benang-benang halus warna putih seperti ini ya. Nah, itu adalah hifa dari kapangnya. Nah, jadinya teman-teman, nah bentuknya seperti demikian. Oke ya. Dan selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah produksi alkohol. Kalau alkohol teman-teman pasti tahu ya, familiar karena reaksinya sudah dituliskan seperti ini. Jadi alkohol ini dapat kita masukkan langsung gitu ya ke dalam grup khamir biasanya. Yang biasa kita sebutkan di ujian itu adalah Saccharomyces. Nah, bahas soal Saccharomyces ada di fungi, ada di metabolisme juga ya. Pada dasarnya ini apapun ya makanannya beralkohol atau minuman beralkohol seperti bir gitu ya, ada wine, ada sake gitu ya, soju dan seterusnya. Jangan lupa roti juga memanfaatkan prinsip fermentasi. Berarti roti beralkohol. Nah, roti kan dipanggang gitu ya. Jadi, teman-teman, ketika pemanggangan, nah alkoholnya itu akan menguap. Nah, ini yang akan menyebabkan roti itu ya punya yang biasanya itu teksturnya fluffy ya kan ya, empuk, punya rongga-rongga udara. Itu yang bikin roti itu ya empuk. Maka, teman-teman akan bisa membedakan roti yang tidak menggunakan khamir dengan yang pakai khamir gitu ya. Nah, Kak, aku kenalnya itu ragi. Nah, apa perbedaan khamir sama ragi? Apakah sama? Nah, ini dibahas juga di fungi. Ragi itu adalah campuran gitu ya. Campuran. Jadi ada campuran khamir, ada campuran kapangnya dan mikroorganisme lainnya. Tapi kalau saya bilang khamir itu spesifik ke fungi uniselulernya itu. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang contoh lainnya itu adalah si nata de coco. Nata de coco itu pertama kali ditemukan di Filipina. Nah, pada dasarnya kita akan memanfaatkan si Acetobacter psilynum. Oke ya. Prinsip kerjanya adalah pada dasarnya air kelapa itu akan ditambahkan starter gitu ya, si Acetobacter psilynum. Kemudian Acetobacter psilynum ini akan membuat serat gitu ya, sehingga akan kita dapatkan lapisan berupa gel. Kita potong-potong jadi dadu, jadilah nata de coco yang teman-teman biasa konsumsi gitu ya. Jadi dia akan membuat serat selulosa gitu ya dari si air kelapa ini. Jadi ya dapatkan tekstur seperti demikian, oke ya. Nah, jadi teman-teman, ini kira-kira makanan atau panganan fermentasi yang umumnya dibahas, oke ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih manfaat kita mengonsumsi makanan atau panganan fermentasi? Nah, biasanya, oke ya, manfaatnya biasanya tentu saja dia makanan fermentasi memiliki tekstur gitu ya. Tekstur, kemudian aroma dan rasa yang khas. Oke ya. Ya pasti teman-teman bisa bedakan gitu ya, kacang kedelai dengan tempe rasanya pasti berbeda. Oke ya. Kemudian susu dengan yogurt bisa lebih wangi. Tidak termasuk itu ya, tambahan perisa dan sebagainya. Nah, jadi dia akan memberikan tekstur, aroma, dan rasa yang khas. Biasanya, makanan fermentasi itu lebih lunak. Karena apa? Karena dipecah, ya kan ya? Proses mengubah substrat dengan menggunakan reaksi enzimatis. Jadi, akan lebih mudah untuk dikunyah. Apalagi buat orang-orang yang lanjut usia. Kemudian, secara kimia, proses pemecahan
bahan makanan ini akan menyebabkan bahan kimia yang terkandung di dalam makanan fermentasi itu menjadi lebih sederhana, lebih gampang, gitu ya, lebih kecil, sorry. Nah, jadi protein yang ada di kacang kedelai dipecah gitu ya sama enzim yang dihasilkan oleh kapang. Nah, sehingga kita akan dapatkan asam amino. Maka, orang-orang yang kemampuan pencernaannya kurang baik tetap bisa menyerap asam amino, walaupun misalkan kemampuan memecah proteinnya itu kurang baik. Gitu ya. Dan biasanya kita akan mendapatkan nutrisi tambahan. Nah, kenapa? Karena untuk beberapa spesies, untuk nutrisinya itu bisa bertambah. Dalam proses fermentasi, suatu mikroorganisme dapat menghasilkan vitamin atau mineral tambahan. Oke ya. Nah, jadi kira-kira teman-teman gitu ya, ini adalah sebagian kecil manfaat dari kita mengonsumsi makanan fermentasi. Setiap negara itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap wilayah di Indonesia juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalkan, kalau mau bikin tempe di Jawa Barat dengan tempe di Jawa Tengah itu bisa berbeda. Karena menggunakan kapang yang berbeda, penyimpanan yang berbeda. Ada tempe yang disimpan menggunakan daun waru gitu ya, atau Hibiscus tiliaceus. Oke ya. Jadi ada Hibiscus tiliaceus. Nah, ini daun waru, di bagian bawah daun waru itu banyak trikom atau rambut-rambutnya. Kenapa menggunakan daun itu? Karena di trikom atau rambut-rambut halus yang ada di daun itu terdapat si kapang-kapang pembuat tempe. Ada juga yang pakai daun jati dan itu bisa berbeda. Pada dasarnya, kesimpulannya gitu ya, ketika kita mengolah makanan secara fermentasi, artinya kita akan mengubah substrat menggunakan reaksi enzimatif. Sehingga makanan ini bisa berbeda bentuknya, teksturnya, rasanya dibandingkan dengan si bahan bakunya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai bioteknologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar!